malam ini saya akan mengawal webinar kita yang pertama, webinar yang jadi pendukung dari latihan kita sepanjang 4 minggu. Kita sudah masuk minggu kedua, nah, gimana rasanya? Sudah ini hari Kamis ya, besok libur, hore. Ya, untuk yang perlu remedial silahkan hari Jumat ya, jangan lupa. Baik, tanpa berpanjang, kita akan awali pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa bersama. Mohon rahmat dan kasih sayang Tuhan untuk menyertai kita pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada Sis Amelia untuk membawakan doa pembukaan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Robin. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk bersama-sama berdoa sebelum kita mengikuti acara webinar malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sang Sabda tercinta, ajarilah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. Ajarilah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengeluh kesakitan, bekerja tanpa mengharapkan upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk melaksanakan kehendak-Nya di dalam segala-galanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Sis Amel. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan berbincang-bincang atau kepo-kepoan, mau tahu ya, apakah Tuhan itu, apakah Tuhan itu apa? Apakah Tuhan itu tertarik pada dosa kita di masa lalu? Jadi ya, bagi saya ini satu pertanyaan yang cukup menyelidik. Oke. Baik, saya mau tanya dulu nih. Apakah ada yang masih ingat topik ini diambil dari buku apa? Coba saya undang teman-teman untuk jawabnya di chat box. Ini tiap semua ini. Ya. Oke, ya banyak yang jawabnya dengan benar. Ya, betul. Diambil dari buku Berdoa dengan Jujur. Siapa yang nulis? Ingat nggak? William Barry. Wow. Fania, silakan ambil sepedanya. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya. Siapa yang sudah baca artikelnya? Kemudian, kalau sudah baca, saya undang untuk membagikan 1-2 kata di chat box. Apa yang Anda rasakan, Anda pikirkan, atau pengalaman yang terpercik setelah baca artikel tersebut. Apakah Tuhan tertarik pada dosa masa lalu? Diambil dari buku Berdoa dengan Jujur, dari Father William Barry. Ya. Ayo, yang sudah baca, tertarik? Oke. Ya. Tuhan nggak tertarik. Soalnya dia ingin tetap saya melangkah ke depan. Belajar dari luka masa lalu. Oke, keep moving on. Thank you.
Pak Genter galah. Ada lagi? Yang diperlukan adalah pemahaman dan transformasi kita. Thank you, Mbak Pet. Ya, Tuhan tertarik untuk menyembuhkan, mentransformasi, dan membuka kita melangkah maju, alih-alih tertarik pada dosa. Ya, saya bersyukur bahwa sebagian nih yang jawab ya, sudah menyatakan berarti sudah baca dan membagikan refleksinya, walaupun singkat. Ya, jadi ini akan jadi satu modal bagi kita semua untuk lebih memahami apa yang akan dipaparkan oleh narasumber kita malam hari ini, yaitu Romo Sumarwan. Romo Sumarwan ini ya pembina di Latihan Rohani Pemula Indonesia dan saat ini mengajar di Universitas Santa Dharma. Tinggalnya di Kolese Ignatius, Jogja, seberangnya Gereja Kota Baru. Baik, tanpa berpanjang waktu, saya undang Romo Marwan untuk memberikan paparannya. Waktu dan ruang Zoom saya serahkan ke Romo Marwan. Terima kasih. Masih di mute, Romo? Ini Romonya yang nge-freeze atau saya yang nge-freeze? Dari buku bagian dari buku Berdoa dengan Jujur itu dari William Barry untuk lebih membantu menyemangati mereka yang belum pernah baca supaya nanti baca. Tapi lalu mungkin pada kesempatan ini nanti rekan-rekan yang sudah membaca lalu ada sesuatu yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa gunakan kesempatan ini. Kemudian saya juga menambahkan sedikit beberapa poin dari bacaan kita juga dari Anthony de Mello yang terkait dengan syarat-syarat doa itu. Saya kira ada beberapa poin tentang masa lalu yang dapat juga kita ambil gitu. Oke, langsung saja untuk membantu berbagi gagasan ini saya menampilkan PowerPoint, tapi ini bukan tampilan PowerPoint yang ideal ya, tapi ya sudah kita pakai saja. Oke, sebentar. Ya, kalau langsung ke pertanyaan tadi ya, apakah Tuhan tertarik pada dosa masa lalu? Ini dari William Barry, dia mengatakan kita tidak dapat menjawab dengan sekadar melihat teks kitab suci. Sebab kalau kita ke kitab suci, ada banyak teks yang mengatakan Tuhan tidak tertarik pada dosa masa lalu. Misalnya dari kitab Yesaya itu, Tuhan mengatakan, janganlah mengingat-ingat hal yang dahulu, dan jangan memperhatikan hal-hal dari masa zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Jadi Tuhan tidak tertarik mengingat-ingat yang sudah lewat gitu. Dan masih banyak teks lagi, misalnya panggilan Petrus gitu. Ketika Tuhan memanggil Petrus, ya sudah dosamu nggak usah ingat-ingat, yang penting maju ke depan gitu. Tetapi ada juga teks kitab suci yang lain yang menunjukkan Tuhan tidak dapat melupakan dosa masa lalu. Misalnya ini dari kitab Keluaran itu. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi
tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ya. Ini lebih ekstrem ini. Tuhan tidak pernah melupakan dosa kita, bahkan kesalahan seseorang itu dibalaskan kepada anak, cucu, keturunan ketiga dan keempat. Jadi Tuhan tidak melupakan dosa masa lalu. Tetapi kalau kita cermati teks ini menarik sebenarnya. Di sini teks Yesaya ini adalah kata-kata Tuhan sendiri ya. Di sini ini adalah kata-kata ya penulis luaran atau seseorang yang mengatakan ini. Ini bukan kata-kata Tuhan, tapi ya Tuhan sebenarnya tidak melupakan dosa masa lalu. Maka melihat teks kitab suci tidak akan hanya melihat teks kitab suci tidak akan membantu kita bergerak lebih jauh. Paling tidak ketika kita membaca teks-teks itu dengan jujur. Jadi marilah kita mencoba mendekati pertanyaan kita ini dari sudut pemahaman spiritual. Kemudian di sini William Barry menawarkan kepada kita sebuah kerangka, yaitu ada cara untuk mengingat masa lalu secara beriman, ya, imami, gitu ya. Ya dalam cara orang beriman mengingat masa lalu, sebagaimana Tuhan mengingatnya. Tapi ada cara juga mengingat masa lalu, cara yang bukan cara orang beriman, bukan cara Tuhan. Gitu. Itu yang ditawarkan kepada kita untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, ini ada ingatan yang tidak imani, atau ya ini bukan cara orang beriman mengingat gitu. Yaitu ketika ingatan itu membuat orang berpusat pada diri sendiri. Kemudian ingatan itu menarik kepada kebencian pada diri sendiri, berujung pada keputusasaan. Lalu membuat orang melupakan cinta dan pengampunan Tuhan, membuat orang tenggelam dalam kesedihan. Dalam hal ini kita yang sudah sangat sangat familiar dengan kisah Santo Ignatius, saya sudah berkali-kali nonton film Ignacio de Loyola, saya kira kita juga menemukan satu masa ketika inigo itu didera oleh skrupel atau rasa bersalah yang berlebihan tentang dosa masa lalunya. Lalu karena itu lalu dia menyiksa diri, lalu hampir putus asa, hampir bunuh diri. Tetapi ketika dia mengingat dosa-dosa masa lalunya, pusatnya itu pada diri sendiri. Aku yang bersalah, aku yang punya banyak kekurangan, gitu. Aku yang telah melakukan kejahatan. Lalu itu menarik pada kebencian diri sendiri. Gitu. Awalnya memang Inigo kan mencambuk dirinya sebagai bentuk bentuk penyesalan dan juga laku tapa. Tetapi di situ lalu mengarah ke ekstrim sampai kebencian pada diri sendiri, keputusasaan, merasa tidak berharga, melupakan, ini yang penting, melupakan cinta dan pengampunan Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah mengampuni Inigo. Inigo sudah diampuni, tetapi Inigo merasa belum cukup pengampunan Tuhan itu. Dia merasa tidak berharga, tenggelam dalam kesedihan, dan lalu ya keputusasaan gitu. Nah, disinilah ini cara mengingat yang tidak imani. Nah, dalam hal ini kalau kita juga mengikuti kisah Inigo, kita ketahui akhirnya Inigo mengetahui bahwa cara mengingat yang seperti itu adalah cara mengingat yang didorong atau dibimbing oleh roh jahat, yang tujuannya menghalang-halangi Inigo agar maju. Dan ya, dalam kita mesti awas ketika ada ingatan tentang dosa masa lalu, roh jahat itu bisa menggunakannya
untuk menghalang-halangi kita supaya maju dengan menampilkan dosa masa lalu itu sebagai sesuatu yang sangat berat yang membuat kita tidak berharga. Ini ingatan yang tidak imani. Kemudian ada ingatan yang imani itu. Dan inilah yang ditawarkan oleh William Barry sebagai cara Tuhan ketika dia tertarik terhadap dosa masa lalu. Di hadirat Tuhan, kita mengingat sejarah dosa kita bukan untuk berkubang dalam rasa bersalah atau penyesalan diri, melainkan untuk bertobat, untuk berbalik dari tindakan menghancurkan diri sendiri dan mengarah ke kehidupan yang berlimpah ini. Kata kuncinya adalah ini, soal perubahan. Jadi juga dalam minggu ini kan kita mengingat kembali juga dosa-dosa orang, dosa-dosa kita gitu. Tetapi kita tidak berhenti pada dosa itu, melainkan kita mohon agar Tuhan membantu kita mengingat dosa-dosa dan pola keberdosaan demi perubahan. Maka pertanyaan yang diajukan ketika merenungkan diri, mengingat dosa kita, merenungkan di hadapan Yesus tersalib, kan apa yang telah kulakukan untuk Kristus pada masa lalu? Mungkin ya aku sudah membuat Yesus menderita. Tetapi apa yang kulakukan sekarang ini? Apa yang kulakukan pada masa depan? Kalau dulu aku telah membuat Tuhan menderita atau membuat orang-orang di sekitarku menderita, oke, aku terima. Tetapi lalu ke depan apa yang akan kulakukan? Nah, persis seperti itulah yang perlu dilakukan ketika kita mengingat dosa dan kesalahan pada masa lalu. Tujuan dari tindakan iman ini bukan mencela diri, melainkan perubahan menuju arah yang benar, ke arah hidup berkelimpahan yang diberikan Yesus kepada kita. Sebagaimana Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka dapat hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Sekali lagi, tujuan dari mengingat dosa masa lalu adalah untuk perubahan supaya hidup kita semakin baik, supaya hidup kita semakin berlimpah. Lalu, ya ini sekedar memperdalam kembali bahwa memang hidup kita itu tidak bisa dilepaskan dari masa lalu atau masa lalu mempengaruhi masa kini. Gitu. Mereka yang belajar psikologi tentu kenal ini Sigmund Freud, salah satu bapak psikologi yang fokusnya terkait bagaimana melihat masa lalu mempengaruhi masa kini. Tetapi di sini dikatakan kita membawa masa lalu kita ke masa kini dan bahwa masa lalu seringkali menyebabkan kita mengalami masalah di masa kini. Maka kalau kita ada persoalan pada masa kini, ya salah satu pendekatan psikologi melihat dulu masa lalunya seperti apa. Nah, ketika kita mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu, itu harapannya kita bisa lebih paham juga perilaku kita pada masa kini. Lalu bisa, kalau yang masa lalu disembuhkan, harapannya masa kini, perilaku pada masa kini juga bisa lebih baik begitu. Dan juga para sejarawan seringkali mengatakan bahwa mereka yang mengabaikan masa lalu akan terus membuat kesalahan yang sama. Sayangnya ini yang ditegaskan oleh William Barry, pengetahuan akan masa lalu tidak selalu mengarah pada keputusan yang lebih baik di masa kini. Jadi pengetahuan akan masa lalu tidak selalu menjamin perbaikan dalam cara kita hidup. Jadi tetap tahu saja apa yang terjadi pada masa lalu itu memang tidak menjamin, tetapi mengetahui, menyadari apa yang terjadi pada masa lalu setidaknya bisa membantu kita untuk mengelola masa kini. Yang digarisbawahi di sini yang penting adalah ya bagaimana
masa kini itu diolah, dikelola gitu. Nah, oke. Kemudian, nah ini sebenarnya poin dari William Carey itu ya tidak begitu banyak, cuma ini beberapa diulang saja. Mengingat masa lalu itu demi transformasi. Jadi ya seorang psikoterapis mengatakan pemahaman adalah hiburan, transformasi adalah apa yang kita cari ketika kita menggali, mengingat apa yang sudah dialami pada masa lalu. Yang utama adalah transformasi, sebagaimana tadi beberapa teman sudah menuliskan dalam chat menjawab pertanyaan Robin tadi. Dalam psikoterapi itu tujuan utamanya bukanlah pemahaman masa lalu demi dirinya sendiri, melainkan suatu penemuan masa lalu untuk mendapatkan hidup yang lebih lengkap di masa kini dan masa depan. Nah, di sini lalu William Carey mengajukan gagasannya, yaitu ketertarikan para psikiater pada masa lalu ini sejalan dengan ketertarikan Tuhan. Tuhan tertarik akan ingatan masa lalu kita agar kita dapat terbebaskan dari elemen-elemen masa lalu yang membatasi kita untuk memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Tadi sudah saya sebut. Jadi tujuannya ini pembebasan. Kita mengingat masa lalu supaya pada masa kini dan masa depan kita lebih bebas. Demi transformasi pada masa depan. Sekali lagi kalau menjawab, Tuhan tidak tertarik pada masa lalu sebagaimana adanya masa lalu itu, sebab masa lalu itu ya sudah terjadi, tidak bisa dibatalkan. Tuhan tertarik pada masa lalu sejauh itu berpengaruh pada masa kini dan masa depan. Lalu ketertarikan Tuhan pada masa lalu demi tujuan transformasi tadi. Demi perubahan hati pada masa kini sehingga menghasilkan masa depan yang lebih positif. Lalu Tuhan menginginkan kita mengingat masa lalu agar kita dapat bersukacita atas pengalaman baik dan bertobat atas dosa yang kita lakukan. Ya, poin dari satu bab yang ditulis William Carey itu memang ingatan dosa akan masa lalu supaya kita tobat itu. Tetapi ketika kita ngomong ingatan akan masa lalu, sebenarnya juga ingatan akan anugerah-anugerah yang kita peroleh. Nah, itu supaya kita bisa bersukacita. Oke, lalu pertobatan berarti suatu perubahan hati arah yang mempengaruhi masa depan. Dan disinilah inti dari ketika Tuhan tertarik pada masa lalu adalah membantu kita supaya semakin baik bertransformasi demi masa depan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan itu persis itulah yang ditemukan oleh Ignatius ketika dia menyadari bahwa rasa skrupelnya itu adalah godaan roh jahat. Saat dia sadar itu, lalu dalam film itu Yesus remaja atau Nino kalau dalam bahasa dalam tradisi Filipina, Yesus kecil itu menyatakan ya yang penting masa depan, aku telah menebus kamu. Oke, ya itu. Lalu sedikit ini tentang sakramen rekonsiliasi. William Carey menyinggung, lalu apa gunanya sakramen rekonsiliasi? Apa implikasi dari masa lalu, masa kini, masa depan ketika kita merayakan sakramen rekonsiliasi itu? Kita memanfaatkan sakramen ini atau menerima sakramen ini dengan baik ketika pengakuan dosa dan rekonsiliasi kita dengan gereja mengarah sekali lagi ke perubahan hidup, transformasi. Hidup yang bertransformasi bebas dari belenggu masa lalu
dan karenanya bebas juga dari kebencian diri dan rasa malu. Ini gunanya sakramen rekonsiliasi, membantu kita bebas dari belenggu masa lalu, belenggu dosa-dosa, dan juga rasa malu masa lalu. Setelah menerima sakramen rekonsiliasi, kita bebas untuk hidup tanpa rasa takut, atau ya kalau takut di hadapan Tuhan, setidaknya dengan rasa takut yang jauh lebih berkurang. Karena merasa diri sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari keluarga milik Tuhan, dan juga merasakan bahwa ya kita diterima apa adanya oleh Tuhan, meskipun kita punya kelemahan dan dosa. Dalam sakramen rekonsiliasi, anugerah utamanya itu adalah pengalaman diterima apa adanya oleh Tuhan. Dan inilah kepentingan utama bagi Tuhan terkait dengan dosa masa lalu, supaya orang bisa berubah. Maka yaitu Willem Barry mengajak kita bertanya, apakah engkau ingin mengalami bahwa Tuhan tertarik akan dosa masa lalumu hanya untuk maksud penyembuhan, transformasi, kemudian terus melangkah maju? Itu poin pertanyaan untuk kita masing-masing. Oke, nah dalam hal ini saya ingin menambahkan sedikit pedoman pembedaan roh yang saya harap semua dari kita sudah sangat terbiasa. Dua pedoman ini adalah pedoman dasar yang juga bisa kita kaitkan dengan pengalaman masa lalu ya. Pedoman nomor 314 itu Ignatius menulis, pada orang yang jatuh beruntun dari dosa besar ke dosa besar, musuh atau roh jahat pada umumnya biasa menyodorkan kesenangan-kesenangan semu, membuat mereka membayang-bayangkan kenikmatan dan kesenangan-kesenangan indrawi, supaya karenanya mereka tetap berada pada keadaan mereka dan berkembang dalam cacat serta dosa mereka. Ini roh jahat juga bisa menggunakan, udah kamu nggak usah pikir dosa masa lalumu, itu apa kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, itu lupakan saja sekarang, nikmati saja kesenangan-kesenangan yang ada. Ini adalah untuk orang yang jatuh dari dosa besar ke dosa besar, atau orang yang menjauhkan diri pada Tuhan, atau cenderung tetap berada dalam situasi dosa. Jadi ini lupakan masa lalu, gitu. Senang-senang saja, itu roh jahat mengatakan demikian. Tetapi pada orang yang macam itu, roh baik memakai cara yang sebaliknya, menghantami, menyesakkan hati nurani dengan teguran-teguran budi. Ini kalau dirumuskan cara lain untuk orang yang menjauh dari Tuhan, roh baik itu akan mengingatkan terus dia akan dosa-dosa dan kesalahannya dengan teguran-teguran yang tidak mengenakkan, yang membuat orang gelisah, merasa bersalah, dan seterusnya. Itu. Tetapi untuk mereka yang tekun, maju untuk membersihkan dosa-dosanya, dan juga maju dalam pengabdian kepada Tuhan, meningkat dari taraf baik ke taraf yang lebih baik, cara yang dipakai oleh roh baik maupun roh jahat itu berbeda. Gitu. Nah, situasi ini saya kira situasi yang relevan untuk kita semua ya. Kita mau bersusah-susah, kalau mau dikatakan susah ya, mau bertekun menjalani latihan rohani pemula, ini kan kita punya keinginan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, pada mereka yang semakin ingin dekat dengan Tuhan, itu ciri khas roh buruk adalah menyesakkan, menyedihkan, menghalang-halangi dengan alasan palsu supaya orang tidak maju lebih lanjut. Dalam hal ini,
pengalaman-pengalaman kesalahan-kesalahan dosa masa lalu itu dimunculkan oleh roh buruk untuk menyesakkan, menyedihkan, menghalang-halangi supaya orang tidak maju. Inilah yang tadi ya, skrupel yang dialami oleh Inigo tadi. Tetapi roh baik sebaliknya memberikan semangat, kekuatan, hiburan, air mata, inspirasi, ketenangan, membuat semuanya mudah dengan menyingkirkan segala halangan, supaya orang lebih maju dalam menjalankan kebaikan. Dalam kerangka ini, roh baik kurang lebih mengatakan kalau terkait dengan dosa masa lalu, udah tidak apa-apa, kamu memang dulu berdosa, tapi tidak perlu khawatir, Tuhan menerima engkau, lupakan dosamu, rasakan Tuhan yang baik, yang terus memberikan banyak kamu anugerah, teruslah maju ke depan. Kurang lebih demikian kalau kita tambahkan atau tegaskan tentang pembedaan roh sebagai kerangka untuk melihat bagaimana sih kita mesti mengingat masa lalu menggunakan perspektifnya Tuhan. Dan saya kira William Barry sebenarnya juga menggunakan kerangka pembedaan roh ini untuk memberikan pandangan dia. Lalu saya ingin menambahkan di sini kita tidak hanya bicara tentang dosa masa lalu, tetapi ingatan akan luka masa lalu. Karena seringkali, oh ya aku berdosa, oke Tuhan mengampuni, percaya Tuhan menerima aku apa adanya. Tapi terkait dengan masa lalu, seringkali kita masih punya luka, gitu. Dan topik ini dari Anthony de Mello saat kita membaca kan, Anthony de Mello kan di artikelnya mengatakan, mengapa sih doaku itu kurang berdaya atau yang kudoakan itu tidak terjadi, gitu. Anthony de Mello mengatakan doaku tidak terjadi, yang kumohon tidak terkabul, itu bisa jadi aku kurang iman. Yang kedua, aku belum memaafkan, aku belum mengampuni, gitu. Dan disinilah saya kira de Mello mengingatkan kita pada kata-kata Yesus sendiri, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Gitu. Oke, dalam hal ini mungkin banyak dari kita tidak begitu masalah dengan yakin merasa Tuhan sudah mengampuni aku, tetapi mungkin kita masih punya soal di sini, belum mengampuni, belum memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita atau telah melukai kita. Ini semua ini kan terkait dengan masa lalu juga. Nah, ini tadi ya, ini alasan mengapa doa kita tidak berdaya itu. Selain bahwa iman kita kurang, de Mello mengatakan kita itu memupuk rasa benci dalam hati. Dan ya, di sini de Mello menunjukkan observasinya betapa besar rasa benci yang disimpan oleh orang, khususnya karena perlakuan tidak adil yang memang ada, yang memang kita alami, tetapi kadang juga sebetulnya perlakuan yang kita bayangkan, perlakuan tidak adil itu sebenarnya tidak ada, bisa. Gitu. Lalu kita juga tidak sadar betapa besar kerugian yang disebabkan oleh perasaan ini dalam hidup doa, karya kerasulan, bahkan juga dalam kesehatan jasmani. Ini kerugian karena rasa benci, karena rasa sakit hati ini. Ya mungkin kita juga menyadari memang ya karena benci belum bisa memaafkan, mengampuni, sakit hati itu memang membuat hidupku kacau gitu, sadar itu. Tetapi mungkin tidak tahu ya gimana caranya menghilangkan ini. Perasaan jengkel, pahit, benci meracuni seluruh hidup kita dan menyebabkan kita
menderita. Kita ingin lepas dari itu, tapi gimana caranya itu? Ya, ini tampaknya kita ingin melepaskan, tapi kadang-kadang kita masih mencengkeram rasa-rasa negatif seperti itu. Itu ya, termasuk ya seolah-olah itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Atau kita ingin melepaskan, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Nah ini yang bagi saya menarik saran dari Anthony de Mello yang mungkin sudah saya sampaikan juga dalam latihan awal saat kita membaca bagian bab ini. Jika Anda atau kalau aku itu masih punya perasaan tidak baik atau benci dalam diriku, anjurannya coba buat daftar orang-orang yang Anda benci atau yang membuat Anda kecewa, yang tidak Anda cintai dan ampuni. Orang-orang yang mengecewakanku, yang tidak aku cintai, yang tidak aku ampuni. Tapi untuk beberapa orang mungkin agak sulit ini. Anthony de Mello membayangkan, tampaknya aku tidak membenci seseorang, aku tidak tidak perlu mengampuni, memaafkan seseorang, kayaknya oke-oke saja sih, itu nggak ada relasi yang terlalu buruk dalam diriku. Nah, kalau memang Anda merasa, oh tidak ada orang yang Anda benci, itu de Mello mengajak kita untuk menggali perasaan-perasaan terpendam yang mungkin ada dalam diri Anda, membuat daftar nama orang yang tidak Anda senangi gitu. Pokoknya kalau ketemu dia itu jengkel, marah gitu. Nggak suka gitu. Tidak benci tapi nggak suka gitu. Itu bisa juga ini. Tetapi kalau ini masih sulit juga, kayaknya ya aku tidak punya perasaan tidak suka kepada seseorang. Nah ini bantuan yang ditawarkan de Mello, buat daftar orang-orang yang Anda nilai rendah, yang kurang Anda senangi dan tidak menyenangi Anda. Nah, daftar ini mungkin mengejutkan betapa kita menyimpan perasaan-perasaan yang tidak baik atau benci dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu ini poin yang menarik juga. Tadi kan sudah membuat daftar ya orang-orang yang entah kepadanya kita benci, kita tidak suka atau jengkel gitu. Lalu gimana membebaskan diri dari rasa benci, marah, jengkel ini? De Mello, saya kira panduannya menarik. Saya tidak menyarankan Anda terlalu cepat untuk mengampuni atau memaafkan. Oke, aku memaafkan kamu, langsung begitu. Sebab kalau demikian mungkin perasaan tidak senang itu akan semakin terpendam di dalam diri kita. Kita mengatakan aku sudah memaafkan, mengampuni, tapi sebenarnya di dalam sana itu masih ada perasaan yang tidak senang yang terpendam. Oleh karena itu saran de Mello adalah bagaimana mengeluarkan perasaan itu, perasaan yang mungkin sudah ditekan cukup lama gitu, sebelum sungguh-sungguh aku memaafkan. Di sini yang paling baik adalah membicarakan hal dengan orang yang Anda senangi dan mengungkapkan rasa tidak senang itu kepadanya dengan terus terang. Ini idealnya berkata dengan jujur gitu. Tetapi ya ini catatannya, namun cara ini seringkali tidak dapat dilakukan. Atau juga karena yang bersangkutan tidak ada, atau kalaupun mesti ada, belum tentu orang itu mampu memberikan tanggapan yang konstruktif, tanggapan yang
membantu kita terhadap apa yang kita ungkapkan. Bisa jadi kalau kita jujur kepadanya, dia malah marah. Itu. Seringkali saya mengatakan, berkata jujur dengan Tuhan itu lebih mudah dibandingkan berkata jujur dengan orang-orang sekitar kita, termasuk orang yang terdekat dengan kita. Tuhan tidak terpengaruh oleh kejujuran kita, lalu kita terbantu ketika mengungkapkan sesuatu secara jujur kepada Tuhan. Tetapi orang terdekat kita seringkali tidak mampu menerima kejujuran kita. Itu. Lalu reaksi mereka malah akhirnya tidak membantu relasi yang awalnya diharapkan baik, lalu malah buruk karena kejujuran. Maka ya kejujuran kepada orang itu memang mengandung risiko. Kalau kita siap dengan risiko itu, saya kira ya baik, jujur saja. Tetapi ketika risikonya terlalu besar, lalu Anda tidak siap, baik untuk mengungkapkan perasaan tadi ya, perasaan tidak senang itu dalam fantasi. Bayangkan Anda melihat orang yang tidak senangi di depan Anda dan mengata-ngatainya. Pokoknya ungkapkan segala kemarahan, sumpah serapah itu dalam imajinasi ini. Tujuannya supaya perasaan yang terpendam itu keluar. Dan di sini tampak bahwa pengampunan itu bukan sikap lemah atau pengecut itu. Orang sebelum mengampuni kadang orang bisa keras, marah. Gitu. Intinya perasaan itu perlu diungkapkan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa secara langsung, ungkapkan dalam imajinasi Anda. Gitu. Lalu, ya itu tadi mengungkapkan perasaan yang ditekan, perasaan negatif. Lalu kemudian kalau bagaimana cara mengampuni lewat doa itu. Ini yang disarankan oleh De Mello, berdoalah untuk kebaikan orang-orang yang tidak Anda senangi. Itu yang pertama. Jadi ya kalau ada orang yang mengganggu Anda, merasa ya itu, karena ini jelek dan seterusnya, itu sarannya berdoalah untuk kebaikan mereka. Lalu cara yang lain, De Mello juga menyarankan silahkan melihat ketidakadilan yang dilakukan terhadap diri Anda sebagai yang direncanakan dan diatur oleh Allah dengan tujuan rahasia. Jadi di sini aku mengalami semua ini itu karena rencana Allah, dan De Mello mengatakan tidak cukup mengatakan Allah mengizinkannya. Allah tidak hanya mengizinkan, Ia merencanakan, mengaturnya untuk suatu tujuan yang kita belum ketahui, belum pahami. Dan kalau kita yakin bahwa Tuhan itu selalu baik, ya tujuannya baik. Gitu. Di sini De Mello mengatakan, seandainya kita memahami semua kesengsaraan dalam hidup kita, sebagaimana Yesus memandang kesengsaraannya, ceritanya itu, yaitu sebagai yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah, kita tidak terlalu terfokus pada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang menyakiti kita dan menyusahkan kita. Sebab fokus kita adalah kepada Allah, Bapa yang sudah merencanakan segala sesuatu, termasuk itu penderitaan atau keadilan terhadap diri kita demi kebaikan dan seluruh dunia. Kalau demikian, kita lebih mudah mengampuni orang-orang yang menyengsarakan kita, musuh-musuh kita. Atau kita mengatakan seperti Yesus maupun juga Stefanus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka ampunilah mereka, Tuhan. Itu. Tetapi ini ada bahayanya bahwa kita memang sekarang tidak terlalu fokus pada orang yang jahat kepada kita, tetapi kita sekarang jadi marah dan benci kepada Tuhan. Itu kebencian kita berpindah kepada Tuhan Allah. Itu mengapa Tuhan
melakukan ini? Mengapa Tuhan memberikan pengalaman ketidakadilan itu kepadaku? Misalnya pengalaman ada orang yang kita cintai tiba-tiba diambil oleh Tuhan, lalu sakit, entah yang kita alami sendiri atau dialami oleh orang terdekat kita, kehancuran dalam usaha, keuangan, dan seterusnya tadi. Kita bisa marah kepada Tuhan. Dan ya ketika kita marah, ya kita nggak mengerti ini sebenarnya rencana Tuhan itu seperti apa gitu. Tetapi ketika yang terjadi seperti ini, ya saran dari De Mello maupun juga William Barry yang selalu juga kita sudah kita pahami betul, ya berkatalah jujur kepada Tuhan. Kalau rasa marah kepada Allah mulai muncul, baiklah semua perasaan itu diungkapkan di hadiratnya. Jangan risau dengan kata-kata yang Anda gunakan, dan setelah mengungkapkan itu, jangan lupa mencoba mencermati bagaimana Tuhan menanggapi kita. Ini yang tidak kalah penting. Kemudian cara lain untuk membebaskan diri dari perasaan benci dan dendam, ini De Mello mengingatkan atau memberi petunjuk, berdirilah di hadapan Kristus tersalib dan arahkan mata Anda pada Yesus, korban ketidakadilan yang besar. Pandanglah salib. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Anda akan merasa malu karena Anda begitu mengeluh karena ketidakadilan begitu kecil yang Anda alami. Padahal Anda yang menyebut diri muridnya dan mau mengikutinya, dan paham bahwa Anda pun harus memikul salib seperti dia. Ini beberapa orang menggunakan cara ini dan tidak hanya merasa malu karena menyimpan rasa benci dalam hatinya, tetapi juga merasakan kegembiraan karena dianggap layak mengalami penderitaan yang disandang gurunya ini. Kalau bisa sampai ke sini, tentu saja kita bersyukur, tapi kalau belum sampai ke situ, jangan memaksakan diri. Dan dalam hal ini, kalau kita juga mengikuti latihan rohani, khususnya ada permenungan tentang 3 kerendahan hati, sebenarnya arahnya ke sana. Kalau pada jadi kerendahan hati pertama itu ketika kita melaksanakan seluruh perintah Tuhan, gitu ya. Perintah-perintah Tuhan kita laksanakan secara teliti, itu kerendahan hati pertama. Kerendahan hati kedua itu ketika kita lepas bebas, ketika kita tidak cenderung untuk menerima pujian daripada penghinaan, tidak mencari kekayaan ketimbang kemiskinan, tidak mencari kesehatan timbang sakit. Itu kalau dalam kerangka yang diajarkan Santo Ignatius, itu adalah kerendahan hati kedua, lepas bebas. Kerendahan hati ketiga ini bukan hanya lepas bebas, tetapi adalah memilih kemiskinan, dicemooh, dihina, karena Yesus sendiri mengalami seperti itu. Nah, persis poin di sinilah kita diajak untuk menyatukan penderitaan kita, ketidakadilan kita itu dengan apa yang dialami Yesus sendiri. Dan di situ juga lalu bisa gembira karena layak mengalami penderitaan yang disandang oleh Sang Guru. Inilah kerendahan hati ketiga. Santo Ignatius mengajak kita untuk mohon kerendahan hati ketiga ini. Meskipun ini permohonan yang untuk kita semua, saya kira ini tidak mudah ya, mengerikan ya, masa sih kita mau seperti itu. Tapi Ignatius mendorong kita yang ikut latihan rohani itu untuk mohon hal ini. Kemudian catatan sedikit. Dalam semua latihan untuk memulai kemampuan mengampuni, diandaikan bahwa Anda adalah korban ketidakadilan yang bersalah. Korban ketidakadilan yang tak bersalah. Kita tidak bersalah apa-apa, tetapi kita jadi korban itu. Ya, itu bisa terjadi
Tapi pada umumnya pengandaian ini tidak dapat dibuat begitu saja. Seringkali kita bertanggung jawab atas ketidakadilan yang menimpa diri kita. Sekurang-kurangnya dalam kadar tertentu. Hanya saja kita merasa sulit untuk menerimanya. Pokoknya yang salah orang yang melukai aku itu. Tetapi ketika kita berhasil mengeluarkan rasa benci dan perasaan negatif yang lain dan lari kepada doa, pelan-pelan kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Dan juga mengenali, oh ya, aku juga punya kontribusi terhadap ketidakadilan yang kualami. Ini sebagai catatan. Maka ya terakhir sekedar merumuskan kembali terkait dengan dosa masa lalu maupun juga luka masa lalu, itu kita boleh bertanya, ingatan-ingatan masa lalu apa saja yang seringkali mendatangiku? Ke arah mana mereka membawaku? Membuat aku maju, mengalami transformasi, atau mengikat dan membelenggu aku? Kalau ini kita sudah bisa petakan, kita bisa menemukan ini dari roh baik atau roh jahat. Ketika sudah tahu, lalu ini dari roh jahat, maka harus kutolak, tidak kuikuti. Kalau ini roh baik, maka kuikuti. Gitu. Tetapi ketika memang aku sudah tahu ini roh jahat, tetapi aku belum bisa bebas dari situ, mungkin memang perlu bantuan orang lain, termasuk bantuan psikolog untuk membantu kita membereskan emosi-emosi yang terkait dengan pengalaman masa lalu macam itu, sehingga akhirnya bisa menerima semuanya. Lalu bertolak dari saran Demelo, kita juga bisa bertanya siapa saja itu, siapa saja pribadi-pribadi dari masa lalu atau juga masa kini yang perlu kumaafkan, yang harinya aku merasa ada persoalan, ada luka-luka. Lalu di antara cara yang ditawarkan oleh Demelo, cara mana yang akan aku coba agar aku dapat memaafkan? Ya, saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan sebagai ringkasan dari apa yang dipaparkan oleh Demelo. Demikian, kalau ada sharing dari teman-teman atau juga pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan ke Terima kasih Romo Marwan. Ini saya juga jadi banyak ingatan-ingatan masa lalu yang terbersit pada saat Romo menyampaikan paparannya. Saya juga merasakan berat untuk kembali merasakan dosa masa lalu, kan udah mau dihindari gitu ya, tapi kita terus suruh kembali menyusuri, berasa jalan di jurang gitu ya, takut jatuh gitu. Tapi kita harus mengolah rasa itu gitu loh. Dan saya bersyukur kemudian Romo menyampaikan tentang pembedaan roh. Ya, itu jadi tools yang untuk mengolah ya gimana gerak roh baik, gimana gerak roh jahat. Kemudian ya saya merefleksikannya, ya itu benar sekali. Gimana caranya roh baik itu menggedor-gedor akal budi kita. Kemudian gimana caranya roh jahat memberikan ingatan-ingatan kesenangan semua akan dosa masa lalu. Dosa kok seneng gitu ya. Nah, ini justru dikasih toolsnya untuk mengolah. Jadi saya jadi punya modal nanti pada saat mengolah atau menyusuri lagi ingatan masa lalu atau dosa-dosa masa lalu, ya akan diingatkan karena sudah diberikan toolsnya. Kemudian ya yang terakhir tentang caranya Demelo, ya itu memang unik sih. Kemudian saya jadi teringat, oh jadi siapa aja ya yang saya benci? Ya betul, kayaknya enggak. Tapi ya itu kan tidak boleh memaafkan dengan cepat. Ya biasanya kan oke, saya udah move on lah, saya sudah maafin gitu. Tapi pada saat tersentuh oleh ingatan tertentu,
rasa sesak itu nongol lagi gitu loh. Berarti kan ada yang tersisa dan belum selesai. Tapi justru dengan caranya The Melo justru menarik ya, membuat list dan kemudian kita coba menyampaikan dengan berangan-angan. Oke, terima kasih Romo. Nah, ini saya undang ya teman-teman peserta nih, total kan ada 66 orang yang duduk bersama dalam ruangan virtual ini. Saya undang kalau ada yang mau membagikan pengalamannya atau mau menyampaikan pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, bisa dicantumkan dalam chat box atau bisa juga menyampaikannya secara live langsung ini. Saya juga mau mengundang Mbak Diah Wendy. Apanya nih yang benar banget? Saya nggak paham. Mungkin bisa di-share langsung live di sini supaya benar bangetnya itu bisa dibagikan juga sebagai pengalaman rohani bagi teman-teman yang lain. Mbak Diah Wendy, apakah mau? Ya, silakan minta tolong nanti host untuk di spotlight. Ya, maaf enggak nyalain ini ya videonya. Baik-baik, enggak apa. Silakan. Iya, tadi kan waktu Romo Marwan cerita untuk mengungkapkan dengan jujur gitu kepada orang yang kita marah gitu kan. Itu kan kalau kalau pasti ada risikonya bahwa orang itu akan menerimanya, itu malah dia akan marah balik gitu kan. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi waktu itu saya menimbang-nimbang gitu kan. Saya nggak jujur, tak simpen sendiri, saya yang sakit gitu kan. Kalau saya jujur, nanti iya kalau dia bisa terima gitu kan. Pasti resikonya dia marah, nanti relasiku jadi semakin runyam gitu kan. Akhirnya tak beranikan cerita gitu kan, ngomong gitu kan langsung gitu. Dan ternyata benar kayak tadi Romo itu, bukannya relasinya jadi lebih baik, tapi relasinya jadi semakin nggak karu-karuan. Itu sih tadi yang ini ya. Tapi memang benar tadi Romo Marwan bilang ya, kalau kita sudah siap dengan resikonya ya enggak apa-apa diungkapkan. Cuman ya tadi gitu kan, resikonya akhirnya relasi saya dengan teman saya jadi semakin ini gitu kan. Malah dianya sudah nggak pernah mau ngomong sama saya lagi gitu. Itu sih Pak Robin. Ya, terima kasih. Bu Diah, dari Romo, apakah ada mau menanggapi? Oke ya, tentang resiko ini sampai juga lalu dari sini lalu kita kalau risikonya besar ya sudah kita nggak usah jujur saja gitu ya. Kalau yang di William Barry itu oke, ketika antara kita dengan teman kita, bisa juga ini di keluarga ya, pasangan itu ya, ada masalah, itu kan kita ada sesuatu yang kita pendam ya tadi ya. Dan saran yang paling saran standarnya itu kan jujur gitu. Tetapi jujur itu berisiko gitu. Nah, alternatifnya kalau kita tidak jujur, mungkin memang tidak ada persoalan tambahan ya itu tadi. Kalau tadi kan yang Bu Diah tadi ketika jujur lalu dia marah lalu ya sudah relasinya putus itu. Tetapi kalau kita tidak jujur itu risikonya itu ya relasi kita yang bermasalah ini atau ya kurang harmonis ini ya gitu-gitu saja dan tidak semakin mendalam gitu. Karena tadi saya ulang, kalau kita jujur ada dua kemungkinan. Kalau dia bisa paham menerima, relasi kita semakin mendalam, gitu. Semakin mendalam kita semakin saling memahami satu sama lain. Tetapi risiko yang lain atau alternatif lain, lalu ya dia tidak paham, maka ya sudah putus, bubar gitu. Maka pertanyaannya, apakah aku ingin relasinya ya sudah segini-gini aja, cedek-cedek gitu, relasi aman. Kalau itu ya nggak usah jujur gitu. Atau aku ingin relasinya semakin mendalam gitu. Jujur. Ya resikonya bisa bentrok gitu. Tapi bisa juga bentrok berapa waktu setelah diendap-endapkan, oh paham, lalu itu semakin mendalam. Tapi sekali lagi perlu mengukur kesiapan diri kita dan juga kesiapan pihak sana gitu. Mungkin aku siap tapi dia belum siap,
maka kayaknya jujur itu tidak bijaksana. Harus cari waktu yang tepat. Tapi kalau tidak jujur ya sudah, relasi kita ya gitu-gitu aja gitu, nggak semakin mendalam. Itu. Terima kasih. Terima kasih Romo Marwan. Ya, saya juga teringat dengan pengalaman saya pada saat ikut LRP, kan akhirnya menggali pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi saya sempat rasa khawatir juga hubungannya jadi lebih parah. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, di LRP kan kita tidak cuma memaafkan diri sendiri atau memaafkan orang lain. Jadi saya pakai satu trik, kita juga perlu mendapat pengampunan dari orang lain. Jadi untuk yang hubungan seperti ini, akhirnya saya yang merendahkan diri, kayaknya komunikasi atau hubungan kita di masa lalu ada yang nggak pas ya, saya mohon maaf duluan. Nanti terus dia akan ngomong sendiri, akhirnya dia lepas, kita juga lepas. Jadi itu yang pernah saya alami, yang mungkin bisa jadi satu tips juga buat Bu Diaweni dan rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Di sini sudah ada yang dadah-dadah mau menyampaikan sesuatu. Silakan saya undang Mbak Monica untuk menyampaikannya live langsung. Silakan. Apakah bisa dibuka kameranya? Ya, silakan. Kita tolong di spotlight ya. Masih mute. Masih mute. Oke. Ya. Sedikit berbagi dan bertanya, Romo. Silakan. Jadi saya teringat dulu itu saya punya pengalaman agak kurang menyenangkan sih. Jadi nggak tahu waktu itu masih zamannya SMS. Saya tuh tiba-tiba selalu dapat SMS dari orang yang saya nggak kenal, tapi mohon maaf, itu selalu kata-kata jorok dan yang sampai saya tuh udah nggak ngerti. Tapi kalau saya telepon, dia nggak mau merespon. Saya pinjem HP orang lain, dia tahu kalau itu saya. Dia langsung telepon saya, tapi cuman ganggu, nggak mau bicara gitu. Akhirnya saya udah sampai nggak ngerti mesti apa ya. Akhirnya saya kirim SMS ke dia, saya bilang, ya Tuhan ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya menulis seperti itu. Dan begitu kan orang itu memang itu, dan saya juga nggak marah, bodoh amat gitu loh. Yang tadinya tuh sampai saya penasaran pinjem HP siapa aja, dan yang anehnya itu orang tahu kalau berarti saya mikir dia punya nomor itu khusus untuk yang kepentingan. Saya nggak tahu ya apa maksud dan tujuannya, saya juga nggak mau pusing. Tapi jelas yang tadi Romo Marwan mengatakan, ya sudah, setelah saya berkata ya Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dan saya percaya berarti dia orang Katolik. Ya, itu satu. Terus yang kedua, saya juga pernah masalah, kok saya merasa relasi dengan teman itu nggak enak gitu ya. Terus saya bilang, oh ya kalau memang itu saya minta maaf ya, saya bilang gitu. Terus bahkan orang itu sampai detik ini tuh ya benar tidak mau, dan udah sampai nggak bisa berelasi sama sekali karena dia justru merasa saya tuh memaksa dia gitu loh. Kenapa sih kamu maksa saya? Kamu perlu minta maaf sama saya. Ya karena saya merasa kok relasi kita yang tadinya awalnya baik-baik itu tidak baik gitu ya. Dan bahkan sampai detik ini pun saya nggak bisa lagi berbicara dengan dia. Bahkan mau mengabarkan tentang LRP ini pun saya jadi udahlah males gitu loh. Cuman saya juga baru ingat sih, baru beberapa belakangan ini, jujur untuk yang latihan gelap terang ini, dalam sharing saya juga mengatakan saya tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun saya tahu Tuhan itu mencintai saya, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu baik, dan saya tidak pernah membenci gitu loh. Tetapi seperti kayak yang doa dambaan itu kontemplasi, saya nggak dapat sama sekali. Cuman kemarin saya baru semalam saya juga menemukan, saya ada peristiwa memang beberapa hari nggak nyaman ya. Terus kemarin itu ada nggak nyaman dengan orang. Saya lagi kontemplasi, sepanjang jalan saya ingat marah dengan orang itu sampai 2 hari. Akhirnya semalam saya tahu, Tuhan sepertinya ini ya yang mengganggu saya.
kenapa saya harus marah ya Tuhan, sehingga latihan rohani saya ini tidak dapat sama sekali dari awal sampai sekarang. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ya sebetulnya yang ikat relasi saya dengan teman saya yang sampai sekarang tidak bisa saya hubungi, tidak bisa berhahaha lagi, itu menjadi salah satu penyebabnya, Romo. Sehingga saya, tanpa saya sadari kan, saya jadi tidak tidak bisa berkonsentrasi karena mungkin keinget atau gimana gitu loh. Terima kasih. Yeah. Oke, Mbak Monica masih ada di sana kah? Saya mau freeze ya. Iya, sedikit. Nah, apa silakan Romo kalau mau menanggapi. Oke, langsung nggak stabil. Maaf, saya tutup langsung nggak stabil. Oke, ya. Untuk yang bagian pertama tadi tentang dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu, atau juga dalam hal ini boleh dikatakan ketidakadilan kita alami, bahkan kita tidak tahu ya siapa yang melakukan ini, terus apa motifnya, dan seterusnya. Kita juga tidak punya relasi khusus dengan dia. Dalam hal ini, kalau kita mau mengolah secara rohani, saya kira seperti yang Ante Dumelo tadi, pertanyaannya, apa ya yang Tuhan mau ajarkan kepadaku, sehingga aku punya pengalaman seperti tadi. Itu dari Bu Monica tadi, setidaknya ya ini ya, punya kesabaran terhadap orang yang mengganggu itu. Tapi poin saya terhadap ketidakadilan yang kita alami, mungkin ya salah satu poin refleksinya itu apa yang Tuhan sedang ingin tunjukkan atau ajarkan kepadaku itu. Lalu yang kedua tentang untuk LRP ini, bahwa belum memulai apa-apa ya, ini kan baru juga minggu kedua pertengahan ya. Cukup banyak peserta LRP itu berminggu-minggu nggak ngalami apa-apa, tapi baru nanti minggu keempat itu memulai sesuatu, itu bisa juga. Maka ya tetap harus bertekun. Sekali lagi, konsolati itu kan bukan buah dari kemampuan kita atau kerja keras kita, tetapi anugerah. Nah, bagaimana kita bertekun juga ketika hiburan itu masih belum diberikan kepada kita. Itu satu yang bisa kita refleksikan. Tetapi maka tetap bertekun ya Bu, ini justru saat ini mungkin belum ada hiburan, ya itu Tuhan juga punya rencana tertentu. Yang berikutnya bisa jadi juga seperti yang Anthony Dumelo katakan tadi, dan Bu Monica mulai pikir apa ini ya bisa jadi itu. Doaku tidak jalan atau masih tidak sesuai yang kuharapkan karena aku masih punya itu ya, kebencian atau tadi ya, belum mengampuni orang-orang itu. Bisa jadi memang seperti itu. Lalu coba aja nanti kalau memang seperti itu, lalu ya sekarang coba mulai diolah itu, terus setelah itu kira-kira apa yang akan terjadi. Tetapi kalau nanti sudah mencoba mengampuni, memaafkan, tapi kok belum ada konsolasi juga, ya tetap bertekun. Kita percaya nanti Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita mohon. Lalu yang berikutnya yang ingin saya tambahkan juga, ketika ngomong soal relasi pertemanan misalnya dari ilustrasi tadi, relasi itu kan dua belah pihak ya. Bisa jadi kita sangat ingin baikan relasinya mendalam dengan seseorang itu. Tetapi kalau pihak mana tidak mau, tidak siap, ya nggak bisa itu. Maka dari pihak kita juga ketika mau jujur dengan segala resikonya itu, saya kira juga kita perlu mengukur
apakah bagiku ini relasi ini memang relasi yang apa ya, yang sangat bernilai gitu ya. Aku perlu memperjuangkannya gitu ya, dengan segala risiko tadi ya. Kalau ini ya sudah, ini tidak boleh dikatakan tidak sangat bernilai, ya sudah. Lebih baik aku fokus pada relasi-relasi lain yang mengembangkan diriku gitu. Kan juga tidak harus ini. Tapi kalau bagiku ini sangat penting, maka ya harus kuolah. Aku siap melakukan sesuatu dan segala risikonya ya, supaya relasi ini memang semakin mendalam. Karena bagiku ini relasi yang penting. Itu. Jadi kita juga perlu menimbang-nimbang sejauh mana pentingnya atau bermaknanya relasi ini. Kalau relasi yang tidak begitu apa ya, tidak sangat penting bagiku dan pihak sana tidak begitu berminat, ya sudah, jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan hal itu. Demikian komentar saya. Maaf Romo, berarti dalam karya kata lain atau kasarnya, ya sudahlah kalau dia tidak mau berteman dengan aku lagi, ya udah lepaskan gitu ya. Iya, begitu. Ya. Jadi jangan saya memaksa untuk bisa menjadi temannya lagi, kasarnya gitu kan Romo. Betul, ya kan relasi dua belah pihak, sana nggak mau. Kecuali bagiku dia itu sangat penting, harus kuselamatkan dan seterusnya, itu berarti kan penting menurutku. Gitu. Ya, itu harus diperjuangkan. Ya. Baik, apakah cukup jelas Mbak Monica? Ya, jelas Pak Robin. Oke, terima kasih. Ini saya mau mengundang rekan saya nih yang dari jauh, yang beda waktunya lama. Pak Rudi Genter. Silakan Pak, ini coba dijelaskan ini. Roma 8:26-27 itu gimana itu? Saya enggak hafal ya ayat kitab suci ini. Mungkin bisa dibagikan di floor supaya teman-teman yang lain juga cukup jelas dan mengobati rasa penasarannya. Itu kan kalau nggak salah hari Selasa. Itu saya kutip dari situ. Jadi dalam berdoa, kalau kita melakukan kesalahan dalam berdoa itu akan disempurnakan atau dikoreksi gitu ya oleh Roh Kudus. Jadi hanya tambahan saja pada waktu mengalami kesulitan dalam mendoakan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman akhirnya tertarik dan berkesan sekali ya ayat. Baik, oke, apakah dari rekan-rekan lain ada yang mau menyampaikan sesuatu, mungkin perasaannya dari dengerin, menyimak, mendengarkan webinar malam hari ini? Ya, saya mau tanya. Ya, oke, silakan. Tentang kita terluka dan sebagainya, itu kan suatu hal yang wajar ya. Artinya ya kalau kita ada sesuatu yang sensitif. Mohon maaf nih, saya apakah bisa buka video? Kalau enggak, bisa tolong perkenalkan dulu nih, saya nggak bisa lihat siapa. Sebentar ya, video saya belum dipasang. Bentar. Oke. Ini dari New Zealand ini. Oh, malam sekali di sana. Lagi dingin. Silakan. Ya, masa lalu terluka yang saya adalah tentang hubungan relasi itu, bukankah kita itu memang diberi suatu mekanisme untuk mempertahankan diri ya, mempertahankan kehidupan. Mulai dari adanya imunitas ya badan untuk memerangi bakteri dan sebagainya yang mau menyerang kita, maupun ya secara emosi atau yang bersifat menyakiti kita, sehingga ada
bukankah kita diberi ingatan supaya hal itu tidak terjadi lagi ya, sehingga tapi di sini kontradiksinya itu adalah bagaimana kita bisa lepas dari masa lalu yang supaya tidak mengganggu kita, tetapi kita tetap sadar bahwa ini panas, ini tajam, jangan dekat-dekat. Ya. Itu kan sehingga kita tidak lari, tidak trauma, tidak ketakutan, tetapi tidak mempengaruhi kita, tapi kita bisa kita harus jaga, kita harus tahu. Dan itu ada juga yang berikutnya itu adalah yang saya lagi merenungkan adalah cintalah musuhmu. Itu juga kalau kita katakan sesuatu itu musuh, maka berarti itu ada dua hal ya yang saya renungkan. Kalau saya dalam bersifat defensif, berarti saya merasa orang itu menyerang atau saya akan terluka dan sebagainya, maka itu adalah musuh saya. Kalau saya dalam hal saya yang bersifat agresif ya, bahwa orang itu menghambat saya sehingga saya kemudian mengatakan itu juga musuh saya. Saya sedang mencoba melakukan definisi musuh itu siapa. Maka tergantung dari posisi ya, artinya sesuatu yang tidak saya kehendaki. Bagaimana itu saya bisa, teorinya saya tahu bahwa setiap manusia itu adalah makhluk Tuhan, bahwa ini hanya sekedar temporer, bahwa saya tidak cocok dengan dia karena situasi begini menghalangi saya atau menyerang saya tidak suka atau sesuatu hal. Tapi ya itu cuma di teori ya, kita bagaimana bisa membuat teori itu menjadi kenyataan. Bagaimana kita bisa mengatakan, kalau Yesus dengan suatu kepenuhannya sehingga dia dibunuh, dia dikasih duri yang tajam, ditombak, dia masih bisa bilang, kasihanilah, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, kalau kita manusia biasa, bukan kualitas Yesus, bagaimana itu? Ya, mohon kalau ada pencerahan dari Romo atau yang lain. Iya. Oke ya. Oh, ini permenungannya. Frozen, Romo. Romo lagi frozen ya. Karena pertanyaan terlalu mendalam, jaringannya jadi ikut berat. Oke. Silakan Ya. Romo. Yang pertama soal ingatan tadi ya, bahwa ingatan mungkin luka atau sesuatu yang membahayakan pada masa lalu itu kan positif. Sorry, masih. Oke. Jelas. Ya. Tentang ingatan kejadian tadi ya, melukai dan seterusnya pada masa lalu, itu saya kira itu juga boleh dikata itu salah satu bagian ingatan yang positif atau berguna gitu ya. Ada sesuatu tadi ya, api kalau disentuh lalu orang terbakar, lalu kita ingat itu lalu tidak menyentuh lagi, itu kan bagian dari mekanisme belajar itu. Saya kira itu boleh dikata ya ini kan bagian hal positif juga gitu ya. Tuh transformasinya kan ini transformasi tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Termasuk ketika dulu dilukai oleh orang dengan karakter macam ini lalu hati-hati, saya kira itu bagian dari pembelajaran dan juga transformasi. Ingatan akan menjadi apa ya, membelenggu ketika itu apa ya, sedemikian traumatis sehingga orang tidak bisa bergerak lagi gitulah. Jadi bukan pembelajarannya tapi kan traumanya begitu. Yang utama itu. Terus yang kedua tentang di dunia ini relasi dengan macam-macam hal termasuk definisi tadi ya tentang musuh tadi saya kira menarik itu.
Kalau itu menghalangku atau dia menyerangku dan seterusnya. Saya kira itu menarik. Tapi bisa untuk ini apa sih maksudnya musuh itu. Tetapi saya lebih poin tadi ya, membandingkan diri dengan Yesus. Yesus kan ya karena Allah bisa mengampuni, aku kan bukan Yesus gitu ya. Ada beberapa contoh, kalau nggak keliru saya cerita dari James Martin bercerita tentang teman yang lain itu ya. Memang ketika tidak bisa mengampuni orang yang sudah buat jahat kepadaku, masih jengkel saja, tidak perlu memaksakan diri ya. Aku memaafkanmu gitu. Dalam doa itu yang saya ingat doanya ya sudah, aku berdoa di hadapan Yesus yang tersalib. Yesus memang mengampuni dan aku ngomong, Tuhan kalau aku nggak bisa mengampuni dia, ya sudah nggak perlu dipaksakan itu. Lebih mungkin ya, mungkin dalam hal ini ya Tuhan memang bisa mengampuni siapa saja. Sekarang ini aku nggak bisa itu diakui itu, terus dia mohon berilah kekuatan kepadamu, atau ya sudah aku nggak bisa mengampuni tapi ya sudah aku bawa dia di hadapanmu, engkau tahu apa yang terbaik macam itu ya, yang kita dambakan saja itu. Tapi memang tidak ada keharusan bagi kita untuk seperti Yesus karena memang belum mampu gitu. Tetapi setidaknya kita jujur di hadapan Yesus, aku nggak bisa ya. Untuk orang ini nggak bisa. Aku belum bisa Tuhan. Itu mungkin dari situ pelan-pelan Tuhan sendiri mengarahkan, membantu kita itu. Mungkin Ya. Yesus kurang lebih seperti itu. Ya, ini kelanjutannya itu yang mirip juga, bahwa kita mengenal bahwa ini panas, maka baiknya jangan terlalu dekat, misalnya begitu. Dan Ya. kita tahu, dan inilah dasar dari sains, bahwa memang ada pattern-pattern tertentu kan, ada karakteristik tertentu, apakah itu berupa benda mati ataupun makhluk hidup ya. Nah, kita tahu seperti misalnya, ya kalau harimau ya buas ya jangan dekat-dekat ya. Dan meskipun ada juga harimau yang jinak ya, yang sudah dijinakkan, yang dikasih makan cukup sehingga dia tidak menerkam kita meskipun dekat-dekat ya. Tapi ini ada hubungannya dengan bahwa janganlah menghakimi. Nah, bukankah kita setiap saat kita selalu menghakimi? Ngelihat makanan, saya tertarik, ini mesti enak nih. Itu adalah menghakimi, menilai. Dalam arti menilai. Tapi juga menghakimi tanpa kita tahu, karena orang ini tipenya kok seperti orang yang lain yang dulu telah berbuat jahat ya. Kemudian kita melakukan psikologi profiling toh. Nah, itu saya minta pendapatnya. Bagaimana toh? Bukankah setiap saat dalam segala hal kita tuh menghakimi, menilai? Iya. Jadi apa yang disebut bahwa janganlah menghakimi? Iya. Iya, mungkin menilai dan menghakimi kalau kita itu dua kata yang, tapi kalau kita taruh dalam garis itu mungkin menilai kan memang kita harus mengambil keputusan berdasarkan penilaian kita ya, judgment mungkin, gitu ya. Tetapi kalau sudah menghakimi sebagaimana yang dikatakan Yesus itu, saya kira itu menilai dan arahnya sudah final gitu ya. Mungkin dalam hal ini yang perlu kita kan memang sudah punya kerangka gitu, setiap kali kita pakai untuk menilai kejadian, peristiwa, seseorang, benda itu. Tetapi dalam hal ini mungkin kita bisa maknai kata-kata Yesus itu sebagai aku punya penilaian ini, tetapi aku tetap terbuka kepada hal-hal baru gitu, khususnya tentang manusia ya.
Kalau untuk manusia itu kan sangat kompleks. Politik manusia adalah suatu misteri. Dulu memang begini, menurut track record-nya itu dia kalau diginikan pasti akan gitu itu kan. Iya. Menurut sainsnya gitu, pattern-nya statistik. Tetapi manusia itu bisa ada sesuatu yang berbeda, gitu, tidak semata-mata mengikuti pattern. Mungkin dalam hal ini kalau jangan menghakimi itu ya. Oke, kita punya penilaian, tetapi tetap terbuka. Wah, terpental. Oke, baik, tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Ya. Pasti Romo Marwan akan berusaha menerobos masuk lagi. Ini Pak Satiawan di Australia-nya di kota manakah? Saya di New Zealand, Pak Robin, di Oh, Auckland. di Auckland. Ya, 3 jam dari Sydney, dari East Coast Australia, 3 jam lagi terbang. Ya, mudah-mudahan nanti saya dapat rezeki main-main ke sana. Silahkan. Istri saya udah ketawa-ketawa. Iya, kita doakan aja, amin. Iya, ya. Ini apakah Romo Marwannya ke New Zealand dulu kah ini? Berarti saat ini beda berapa jam ya Pak Satiawan? 5 jam. jam. 5 Sekarang jam. nih ya, sekarang ini masih winter 5 jam, nanti kalau summer 6 jam lebih dulu. Oke, ini udah beda tanggal dong berarti ya? Sudah. Wah. 1:30 sekarang di sini. Oke. Kalau dengan Pak Rudi, oh tanggalnya udah sama ya. Dia 10 jam mundur. Oh, di mana kalau Pak Rudi? Di LA ya, kalau nggak salah ya. LA, oke. Ya. Pak Satiawan, saya dengan Andi, Pak Satiawan. Andi. Ya, silakan Pak Andi. Andi Ya, di mana? tolong itu, ya kan tadinya di kelompok 23, lalu kan Pak Oh, Pak Satiawan Andi. pindah. Iya, Pak Andi. Jadi terserah Pak Satiawan yang mau live sendiri atau bagaimana, atau masih senang di kelompok kita ya nggak apa-apa juga stay. Oh, tadi saya sudah live. Oh sudah ya udah, oke, Ya, makasih. oke. Ya. Pak Robin ini sudah terlibat di apa LRP ini sudah berapa lama? Atau IC? Saya dijeburin di LRP season 4. Oh. Di ojok-ojok sama Bojo ini, ayo ikut, enggak lah, enggak mau. Akhirnya season 4 ikut juga lah. Terus malah diminta bantu di Kaminar tahun 2021. Saat itu baru pertama, Kaminar yang pertama. Ya, terus keterusan ini. Jadi fasilitator, termasuk juga ngurusin Kaminar, ya. Terus jadi mendampingi teman-teman komunitas alumni. Iya. Itu tahun berapa, Pak? LRP season 2021 ya, Prapaskah 2021. Oh ya. Season 4 ya. Oke. Kalau Pak Satiawan dari season berapa dulu join? 8. Oh, tahun lalu. Oh, tahun lalu. Iya. Yang paling ramai itu season 6, riuh banget. Season 6 itu peserta dan fasilitatornya 250 orang. Ramai banget. Itu peak-nya itu. Oh. Tapi seru ya. Ayo, mana yang season 6? Tunjuk jari, mana ini? Itu Lana. Ya, waktu kami sempat ketemu dengan Romo Michael Hansen juga dia surprise ya bahwa program LRP ini
sudah banyak dimodifikasi sedemikian hingga ada bacaan pendukung, webinar pendukung. Jadi dia juga surprise dengan komunitas yang kita bangun di Indonesia sih. Ini Romo Marwan Ini sudah Romo. balik. Ya, syukur. Ditunggu Romo, komik seri 2-nya ditunggu. Memang mohon diteruskan penjelasannya. Tadi sampai mana ya tadi? Saya Ingatan Romo, ingatan. Oke, yang tadi Bahwa penilaian terakhir itu penghakiman itu jangan melakukan penilaian terakhir. ya, saya kira dalam hal ini semua dari kita itu kan memang akan melakukan penilaian ya sebelum bertindak. Kan bagaimanapun pengalaman masalah itu membantu kita untuk atau juga membuat kita melakukan penilaian itu. Tapi supaya tidak sampai kepada menghakimi itu ya yang dikatakan oleh Yesus atau juga yang seringkali juga Paus Fransiskus itu who am I to judge, itu adalah ketika penilaian kita itu penilaian seolah-olah penilaian final itu ya, tanpa ada keraguan sesuatu pun, tanpa terbukaan pada hal-hal baru gitu ya, perubahan itu. Saya kira sejauh kita memang aku punya penilaian seperti ini, dia memang orangnya seperti itu, penilaianku seperti ini. Tetapi ketika tetap ada keterbukaan, siapa tahu hari ini dia ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu bukan judgement itu. Dan dalam hal ini, dalam sains pun kan juga begitu ya. Memang tracknya begini, tetapi sains tetap terbuka untuk falsifikasi istilahnya kan. Kalau Popper itu, sains itu terbuka. Kalau penilaian yang kemarin itu ternyata difalsifikasi oleh kejadian yang baru. Kalau terbuka pada falsifikasi itu bukan judgment saya. Begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Romo Marwan, Pak Setiawan. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Ranti. Ranti, apakah bersedia menyampaikannya langsung live? Yuhu. Oke, lewat chat saja. Romo, selamat malam. Misalkan ya, kita memiliki kebencian dengan orang yang terdekat. Terus menemukan penghiburan dari orang lain. Apakah itu bisa dianggap sebagai pelarian? Atau Tuhan memberikan jalan agar kita menerima cinta dari orang lain? Ini perlu lebih spesifik kita. Iya, saya tidak berani menduga-duga, maka sebenarnya saya mengundang menyampaikan langsung. Tapi ya silakan Romo, apakah ternyata ada jalur lain yang memberikan penghiburan itu jadi pelarian? Ini mau diterima Anda? Ya ini kan relasinya gimana? Ini kalau baru relasi pacaran aja ya nggak apa-apa. Tetapi ketika relasi sudah misalnya resmi pernikahan, lalu sejauh mana sih ini relasinya, kebencian itu seperti apa? Maka pertanyaannya itu kembali, sejauh mana penting, mungkin istilah penting nggak begitu tepat ya, sejauh mana penting, sejauh mana bermakna, mungkin sejauh mana bermakna relasiku ini ya. Kalau relasiku dengan yang orang kepadanya aku benci, ada persoalan, ini adalah relasi yang sangat bermakna bagiku itu, dan tugasku kan ini memperbaiki relasi ini ketika ini sebenarnya tugasku memperbaiki ini, lalu ada hiburan lain, itu kan sebenarnya kan mengalihkan dari tugas utamaku gitu. Yaitu bisa jadi godaan. Tapi hiburan ini apa maksudnya? Itu kalau orang ini memberikan dukungan, kekuatan, ide, kreativitas supaya aku bisa memperbaiki relasi yang penting, bermakna ini, ya itu nggak apa-apa. Ini kan dukungan.
Tapi kalau itu mengalihkan dari tugas utamaku itu, ya itu memang godaan gitu. Ya itu kurang lebih itu. Tapi di sini kan saya nggak tahu ini relasi seperti apa, sejauh mana Excuse me, relasi ini. Ya, Kan relasi lawan Sorry. jenis, mungkin relasi sorry. dengan teman. silakan Pak Rudi. Yes. Iya, itu misalnya begini, Father. Saya memiliki masalah dengan Oke. ibu saya gitu, atau Oh iya. ayah saya. Ya. Biasanya dengan orang terdekat itu justru yang kita cinta, tapi juga kita benci sekali gitu. Ya. Kan canggung gitu untuk bicara langsung, kan mengalami Ya. kecanggungan, nggak sampai hati atau Ya. bagaimana. Kemudian ternyata dengan teman satu grup gitu atau bestinya dari kecil gitu curhat gitu. Kebetulan dengan sahabat gitu. Nah itu apakah itu merupakan pelarian? Terus Ya. bukankah itu tidak menyelesaikan, karena kan menurut teorinya tadi harus mengutarakan ke yang bersangkutan. Ya. Jadi saya rasa itu bungkusannya. Oke, kalau ilustrasinya ini kan lebih jelas, dan dalam hal ini memang ya, teorinya atau idealnya itu kan kita jujur mengungkapkan apa yang ku rasakan, ku pikirkan. Tadi gampangannya ini aja supaya jelas kepada orang tua ya. Aku itu marah ini kepada orang tua, cara mendidiknya ini ingin mengungkapkan itu. Kalau dari pihak saya kan, aku ingin supaya oke, ini jujur tapi juga lega toh, supaya visi keluar gitu. Tapi kan masalahnya tadi kesiapan pihak sana. Oke, kalau itu ku ucapkan tapi orang tuaku sakit hati lalu bubar. Maka sekali lagi itu ya, mengukur kesiapan pihak sana, mengukur kesanggupan menerima resiko tadi, baik di pihakku maupun di pihak sana gitu. Maka dalam hal ini kalau setelah aku pertimbangkan, ya oke, kayaknya kalau aku mengungkapkan ini orang tuaku bisa jantungnya malah berhenti gitu. Ya sudah, aku oke. Tujuan kalau kepentinganku supaya emosiku itu terlampiaskan, ya sudah, mungkin pakai imajinasi, atau kalau dalam beberapa retret itu ada biasanya retret untuk anak-anak muda ya, tapi untuk orang tua saya kira juga bisa itu. Jadi pembimbing retretnya saya pernah, pembimbing retret itu duduk di kursi gitu ya, terus yang retret itu datang gitu tuh, silakan bayangkan aku orang tuamu gitu tuh. Pokoknya dia ngomong bisa marah-marah gitu. Sudah setelah itu ya lega gitu. Itu bisa juga jadi gitu. Maka dalam hal ini ya teman tadi itu memang saya kira membantu ya, membantu. Bisa juga temannya itu suruh duduk gitu. Di teman-teman yang saya kira para psikolog psikiater juga punya teknik itu toh. Lalu pokoknya orang rilis itu ya, apa yang dia rasakan, membayangkan psikolognya itu di depan sana itu sebagai untuk itu ya, untuk apa istilahnya itu, pokoknya mengungkapkan itu. Dan ya sisi lain saya kira ya kita nggak bisa akhirnya ya doakan ke orang tua, atau saya kira strateginya Robin tadi juga baik ya. Di sini kan pengen itu kan pengen marah-marah ke orang tua ya, mendidiknya itu. Di sini kan ya kalau Robin kan itu ya dengan rendah hati ya, minta maaf dan sebagainya. Dengan cara itu siapa tahu lalu orang tua lulu lalu kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan. Tapi tentu saja tidak dalam bentuk kemarahan ya itu. Kalau kita masih marah kayaknya itu juga sangat berisiko ya. Kasihan pihak sana. Begitu mungkin. Terima kasih Romo Marwan. Ya, apakah sudah cukup jelas ini Bapak Ibu, Ranti, Pak Rudi?
Oke, baik. Nanti kalau ada kurang jelas bisa ditanyakan ke Fasil juga, nanti bisa dibantu diteruskan ke Romo Marwan. Baik, Bapak Ibu, sesi tanya jawab bisa kita tutup Kalau- sekarang. Oh, sebentar. Oh Kalau iya, masih ya, ada waktu, ya. iya boleh. Itu ya. Itu kan gambaran Tuhan itu di dalam kitab suci, dalam hal ini tadi yang disebutkan itu tentang apakah Tuhan tertarik pada dosa atau masa lalu kita ya. Ada yang mengatakan Tuhan itu siapa Yesaya bilang begini, yang lain bilang Tuhan mengingat dan sebagainya. Kemudian sampai pada dosa seseorang sampai pada generasi 3, 4, 5 sampai 7 kadang-kadang ada yang bilang. Itu dan terutama juga di kalangan karismatik ya, bahwa ada juga dan terbukti juga dari orang yang bisa tahu gitu ya, dapat pengetahuan dan sebagainya bahwa ada dosa-dosa atau kejadian seperti bunuh diri atau aborsi atau apa yang ada yang selalu meninggal karena kecelakaan dan sebagainya itu menurun ya. Kemudian ketika didoakan, kemudian bebas ya. Ada yang namanya pohon keluarga atau apa itu yang didoakan, kemudian itu terbebaskan. Tidak kejadian-kejadian yang malapetaka itu tidak terjadi lagi, terputus sudah. Nah ini itu bagaimana itu memahami dengan jelas ini tentang hubungannya ini. Pertama bahwa ternyata ada teologi pemahaman Tuhan di masa lalu itu berbeda-beda berarti ya. Ya. Kemudian yang kedua bahwa katanya Tuhan tidak tertarik dengan dosa manusia. Tapi kenapa dalam penciptaannya itu Tuhan gini, seluruh ciptaan Tuhan ini kan robust ya, artinya tangguh gitu ya. Kalau digoyang ke kiri dia balik ke kanan, dia balik ke center. Digoyang ke kanan dia akan balik lagi ke center. Dalam sejarah penciptaan bumi yang sudah 6,5 miliar tahun ini, sudah berapa kali itu di bumi itu hampir musnah ya. Sampai 95% mati itu. Tapi kemudian bangkit lagi dengan kejadian-kejadian yang belum bisa ditemukan kenapa kok itu di-trigger kembali sehingga itu kehidupan mulai berkembang lagi. Nah, dalam hal ini tentang dosa asal itu kenapa kok diturunkan? Kenapa kok Tuhan tidak menciptakan sehingga ketika satu manusia berdosa, keturunannya tidak harus menanggung. Kenapa? Nah, ini kalau dibilang dia tidak tertarik, di mana gitu kebijaksanaannya Tuhan ini gitu loh. Iya. Mungkin dalam hal ini, oke. Kalau secara sederhana kitab suci itu kan isinya macam-macam, kita mau cari apa saja ada. Maka pentingnya teologi itu kan seperti itu. Teologi itu mencoba mempertanggungjawabkan ajaran itu berdasarkan kitab suci. Taruhlah tadi kalau satu teologi mengatakan Tuhan tertarik pada dosa masa lalu. Lalu teologi akan dengan argumennya itu memberikan bukti-bukti. Ini loh buktinya kitab suci itu bahwa Tuhan tertarik pada dosa masa lalu. Tapi ada teologi lain yang bisa, oh Tuhan tidak tertarik, itu lalu memang menggali di dalam kitab suci bukti-bukti teksnya gimana. Tetapi secara umum kan juga kita secara umum tetap makna dari suatu teks tertentu itu mesti ditempatkan dalam konteksnya dan juga cerita yang lebih luas tentang iman kita. Jadi kita tidak bisa ngambil satu teks saja, itu harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Maka untuk iman Kristiani itu kan menafsirkan kembali teks Perjanjian Lama dengan kerangka kisah Yesus Kristus itu. Yesus Kristus di mana Allah memberikan dirinya untuk manusia dan juga Allah yang Maha Pengampun itu tekanannya di situ. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Cinta.
berdasarkan itulah nanti teks-teks kitab suci itu akan diklasifikasi mana yang memang utama, mana yang ini tambahan yang memang dalam arti perlu, kalau misalnya teks tadi ya, teks yang Tuhan tidak pernah lupa akan kesalahannya sampai turunan-turunannya, itu nanti akan ditafsirkan dalam kerangka Allah yang Rahim, yang Maha Kasih. Itu. Jadi nanti apa ya, bobot dari suatu teks itu akan diklasifikasi atau beda-beda gitu. Dan itu memang teologi tugasnya memang ini loh, pemahaman kita seperti ini, dasar kitab sucinya seperti ini. Dan teologi bisa berkembang, berubah sesuai dengan situasi zaman. Ya, ya. Demikian mungkin Ya. secara sederhana. Ya, ya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo Marwan, Pak Setiawan atas pertanyaan-pertanyaan kritis dan mendalamnya. Itu menggelitik pikiran saya juga. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada sedikit pengumuman terkait dengan LRP Gelap Terang kita yang kita jalani saat ini. Pertama, besok betul hari libur, ya doanya. Jangan lupa kita bisa mengulang kembali kalau misalkan ada yang ingin diulang atau misalkan ada yang bolong kemarin terus jadi digeser ke besok. Atau kita juga bisa mulai melihat-lihat kembali buku catatan pengalaman mendengarkan, mulai ditandai mana aja nanti yang mau dibagikan pada saat percakapan rohani di hari Sabtu atau hari Minggu. Kemudian jangan lupa hari Sabtu itu masih ada materinya, eksamen rekonsiliasi. Oke, kita juga diundang sejauh memungkinkan untuk menerima sakramen tobat. Oke, bisa diulang-ulang lagi buku catatan pengalaman mendengarkan waktu ikut modul 1 tentang sakramen rekonsiliasi, eksamen rekonsiliasi. Ya, bisa diulang kembali atau dibaca kembali untuk meninjau apa yang dulu kita dapatkan dan kita refleksikan. Kemudian pada hari Minggu, ya kita tidak turut ayah ke kota, tapi nanti jam 6 sore hari Minggu ada Pungta 3. Ya, jangan lupa untuk hadir, link Zoom-nya masih sama. Ya. Nanti akan dibawakan oleh Susanne Makmur. Itu titipan pengumuman dari panitia. Saya kembalikan kepada tim. Oke, sekarang kita masuk ke kenang-kenangan. Saya undang untuk Bapak Ibu buka kameranya supaya panitia bisa mengambil foto bersama sebagai dokumentasi. Silahkan dari panitia. Baik, saya akan mengambil, ini ada 3 layar. Yang pertama dulu ya, tetap tatap ke kamera masing-masing. 1, 2, 3. Yep. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Ini banyak yang tidak membuka kamera ya, apa adanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Fer, fotografer kita. Baik, Bapak Ibu, pengumuman sudah, foto bareng sudah saatnya kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, tentu ada banyak kesan, nanti juga bisa dibagikan dalam percakapan rohani di akhir pekan nanti. Saya undang kepada Bu Susanne untuk menyampaikan, membawakan doa penutup, nanti ditutup dengan berkat dari Romo Marwan. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Robin. Selamat malam Romo, Brother, Sister, Bapak dan Ibu. Saya ingin mengajak untuk doa penutupnya. Kita sedikit mengadakan renungan singkat. Ini adalah sebuah doa waktu itu yang saya temukan pada saat saya merasa sangat lemah sekali. Dan ingin saya bagikan juga kepada teman-teman di sini. Doa ini pernah dimuat di majalah Utusan tahun 2005. Kita tarik nafas dan kita keluarkan.
Kita rasakan kehadiran kita di dalam ruangan ini. Kita rasakan kita memasuki sebuah taman di mana ada sebuah kursi kosong. Kita bayangkan Yesus yang duduk di kursi kosong itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bayangkan Yesus berkata, "Aku tahu kegetiranmu, jatuh bangunmu, dan cobaan-cobaan yang dihadapi jiwamu. Aku kenal kelemahan dan ketaksempurnaan ragamu. Aku tahu kelunglayanmu, dosamu, dan kegagalanmu. Toh aku berkata kepadamu, berikanlah padaku hatimu, cintailah aku dengan apa adanya. Jika kau tunggu sampai kau menjadi malaikat, dan baru pada saat itu kau berikan cintamu padaku, maka takkan pernah kau mencintaiku. Bahkan jika kau selalu jatuh dalam kesalahanmu yang ingin kau elakkan. Bahkan jika kau merasa beranjak menuju ke keutamaanmu, ingatlah, dalam semuanya itu tak pernah aku rela bahwa kau tak mencintaiku. Cintailah aku seperti apa adamu, pada setiap saat dan dalam keadaan apapun. Entah kau sedang penuh gairah dan hangat, entah kau sedang patah semangat dan kering, entah kau sedang setia atau sedang mengkhianatiku. Cintailah aku seperti apa adamu. Cintailah aku apa adamu. Aku ingin akan cintamu. Kendati cintamu ringkih untuk mencintai aku. Jangan kau tunggu sampai kau sempurna. Jika demikian, tak pernah aku akan menikmati cintamu. Tidakkah aku dapat membuat sebuah permata safir dari sebutir pasir yang terangnya suci, bercahaya, mulia, dan indah? Bila aku mau, tidakkah dari ketiadaan apapun aku dapat membuat beribu-ribu orang kudus yang 1000 kali lebih sempurna dan tercinta daripada ketika mereka kuciptakan? Tidakkah aku maha kuasa dan bebas membuat semuanya? Maka siapa yang bisa melarang aku untuk membiarkan mereka yang luar biasa itu tetap dalam ketiadaan dan kesia-siaannya? Dan kemudian justru aku memilih cintamu yang ringkih itu di atas segalanya. Karena itu, cintailah aku seperti apa adamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat penutup dari Romo. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa melimpah kepada kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.
Romo Terima kasih. Terima kasih, kasih, Romo. Romo. Terima Bye. kasih, Pak Robin. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Romo dan semuanya. Hari Minggu Terima kasih, Romo. urut ayah ke gereja. Terima kasih semuanya. Lanjut. Terima kasih, selamat malam. Oke, mohon recordingnya bisa di stop.